Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Embun di pagi hari. Warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, pagi hari ini kembali saya menyapa Ibu Bapak semua, anak-anak yang diberkati Tuhan. Tentu kita semua akan memulai aktivitas kita di hari yang baru. Saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu sejenak menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami dalam tidur malam kami. Pagi hari ini Tuhan kembali memberi kami hari yang baru. Kami ingin mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk dapat mengerti firman Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita pagi hari ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13, yang menyatakan, turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, amplop untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertanyaan sederhana adalah apa yang dimaksud oleh Paulus tentang orang kudus? Kadang-kadang kita punya definisi masing-masing. Orang kudus adalah orang yang mungkin terlibat dalam atau yang selalu fokus pada pelayanan bla 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 dan seterusnya. Dan karena itu kita sudah mengkotak-kotakan. Kita sudah memilah-milah orang kudus ini. Apakah dengan memilah seperti itu kemudian kita mengatakan bahwa orang kudus itu hanya mereka? Bagaimana dengan jemaat biasa? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ajakan Paulus sebenarnya adalah kepedulian kepada jemaat yang lain. Kepedulian kepada mereka yang memang di satu sisi sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sehingga jemaat di Roma pada waktu itu mereka semua mampu untuk menunjukkan bahwa kasih itu juga harus diberlakukan, bukan sekedar teori. Kasih yang tulus, ikhlas itu berarti ia memberikan sesuatu bagi mereka yang sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanan. Jadi kata orang kudus di sini harus kita definisikan untuk mereka yang sudah percaya kepada Kristus dan Kristus sudah menguduskan melalui pengorbanan. Yang kita percaya simbol dari kekudusan itu adalah melalui baptisan. Baptisan kudus, maka kita semua orang-orang yang sudah dikuduskan untuk menjadi murid. Saudara-saudara, mari kita menopang orang lain. Mari kita membantu orang lain, orang-orang pilihan Tuhan, sahabat, rekan, jemaat dimanapun mereka berada. Kepedulian kita adalah bentuk kasih kita yang tulus ikhlas, tidak dengan terpaksa, tapi dengan sukarela dan sukacita. Dan itulah yang dikatakan dalam bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu bantulah orang-orang kudus. Dan itu berarti kita pun ikut ambil bagian. Jemaat GPIB ada yang di kota, ada yang di desa, ada yang juga di pedalaman. Bagaimana kepedulian kita dalam mempersiapkan diri kita? Karena pada bulan depan kita sudah memasuki bulan Pelkes GPIB. Mari kita punya kepedulian dengan orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Karena mereka juga satu saudara di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, GPIB, Jemaat Pancaran Kasih Depok. Pagi ini kami mau berdoa untuk majelis jemaat, para diaken, penatua, dan para pendeta. Sebagai pimpinan di lingkup jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk keluarga mereka, karya dan kerja mereka.
para pendeta emeritus dan pendeta gereja saudara. Berkati kehidupan mereka masing-masing. Vikaris dalam menjalankan masa vikariatnya, Tuhan beri kesehatan bagi dia. Berkati unit-unit misioner, berkati badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster dan keamanan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, untuk jemaat Tuhan yang ada di 13 sektor pelayanan. Jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, para janda duda dan anak-anak yatim. Kami mau berdoa pada pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang sakit. Sektor Nasaret, Bapak Yonas Pisarahu, Ibu Sarika Sengke, Opa Sengke, Sektor Moria, Ibu Sukta Panjaitan, dan Sektor Yerusalem, anak Klavinova de Fretes. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, anak kekasih de Fretes, kami serahkan dalam perawatan, dalam keberadaan tubuh mereka, dijamah oleh kuasa Tuhan yang penuh ajaib, sehingga mereka mendapatkan kembali kekuatan dan pemulihan. Kami berdoa untuk jemaatmu sektor Muria, keluarga Ibu Novemi Mokodompit, keluarga Bapak Jefferson Henry Kaunang, keluarga Bapak Sony Lumintang, Saudari Lina Esther Guning, keluarga Ibu Dame Simanungkalit, dan keluarga Bapak Alfa Virgon Huta Barat. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Inyoman Yosef Yonatan, keluarga Bapak Tandi Yan Peter Papahan, keluarga Bapak Hermes Elwarin. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam pertambahan usia perkawinan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Alfia, Saudari Elma Magdalena Tamba, Ibu Eli Rosita, Saudara Gerard Kunila, anak Jason Avel Hetarion. Kami berdoa juga untuk Bapak Riko Lakajen, Saudara Hermanus Pariyama, Ibu Ninik Purwaningsih, Saudara Theo Argio Manuru, Bapak Franciscus Javerius Rohiriwu, anak Matthew Gabriel Bastian Puwaleyanan, anak Princess Mikia Elwarin, Saudara Diki Gemlis Salmon, Saudari Lovely Rering, dan Saudari Tamara Wilhelmina Raharjo. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Diberkatilah mereka semua. Kami berdoa juga untuk Yapendik Triguna. Tuhan memberkati dalam segala hal. Diberkati oleh Tuhan para guru, para murid, dan juga semua pengurus. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaatmu, bahkan sektor Yerusalem, dalam proses dan juga kerinduan untuk pelembagaan. Kami serahkan semua dalam doa kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami dan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.